Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1559. Minus 2, Vita, 119 poin. Minus 3, Zanshi, 118 poin. Pada akhirnya, anak-anak di 5% teratas diberi kesempatan untuk memilih jenis pekerjaan yang ingin mereka ambil di sekte tersebut. Karena sekte berada di tengah-tengah pembangunannya, tidak ada kekurangan tugas yang tersedia. Namun demikian, mereka semua adalah anak-anak, jadi mereka memilih tugas-tugas di mana mereka bisa lebih dekat dengan teman-teman mereka daripada tugas-tugas yang bisa membayar lebih. Untungnya bagi anak-anak, tugas yang tersedia semuanya serupa dalam aspek mereka dapat diselesaikan oleh anak-anak. Sesuatu yang lebih rumit jelas ditinggalkan. Misalnya, tidak ada tugas kepemimpinan yang ditawarkan kepada anak-anak. Tentu saja, Rowan bukan orang bodoh. Dengan hasil tes tersebut, ia hanya menyediakan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Beberapa lebih pintar, yang lain lebih kuat, dan seterusnya. Mereka harus fokus pada apa yang mereka kuasai. Selanjutnya, para murid realem formasi inti. Pertama, tahap awal, majulah. Rowan sekali lagi memanggil kelompok berikutnya. Kali ini, jumlah anak hampir mendekati 0. Hanya ada 5 dari mereka dalam kelompok inti formasi realem yang berusia di bawah 10 tahun. Semua itu kebetulan setidaknya adalah bakat warna hijau. Tentu saja, ada juga banyak orang dewasa di dalamnya. Tentu saja, itu karena kultivasi membutuhkan waktu lebih lama dari yang lebih tinggi. Meskipun ada anak-anak realem formasi inti tahap awal, sulit untuk menemukan mereka yang berada di tahap puncak alam formasi inti berusia lebih muda dari 16 tahun. Faktanya, hanya satu dari mereka yang berusia 16 tahun dengan tingkat kultivasi itu, seorang pemuda bernama Fossin. Semua yang lain di tahap yang sama berusia di atas 20 tahun. Ketika Fossin menguji warna bakatnya di tes pertama, warna merah segera keluar, menunjukkan bahwa anak muda ini memiliki bakat yang sama dengan Luan. Pada saat yang sama, itu menunjukkan betapa sulitnya berkultivasi bagi mereka yang tidak memiliki dukungan. Jangan lupa bahwa Luan baru berusia 13 tahun tetapi sudah berada di tahap awal alam jiwa baru lahir. Dia dan Fossin memiliki bakat yang sama, tetapi mereka adalah satu alam dan dua tahap terpisah. Rowan sangat menyukai Fossin, bukan karena bakatnya tetapi karena tingkah lakunya yang licik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, si kembar tidak hanya akan mendapatkan sepatu bagus untuk sekte tersebut. Mereka secara khusus memilih orang-orang yang mirip dengan Fossin dalam jumlah besar. Tidak salah untuk mengatakan bahwa setidaknya 30% dari sekte dipenuhi dengan orang-orang seperti dia. Rowan juga meramalkan bahwa orang-orang ini akan tumbuh lebih cepat selama tahun-tahun pertama, yang sangat dia setujui. Tanpa kejutan, Fossin mendapat skor tertinggi setelah 2 tes, 141 poin. Sekali lagi, 5% teratas, yang jelas-jelas termasuk Fossin, diberi kesempatan untuk memilih pekerjaan mereka sendiri. Fossin tidak mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi dan mudah dikelola. Sebagai gantinya, dia segera memilih tugas menangkap binatang iblis. Ryan dan Rowan tidak berencana untuk pergi keluar dan menangkap semua binatang iblis untuk hutan binatang iblis saja. Sebaliknya, Rowan menganggap itu tugas yang sangat berguna bagi mereka yang ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Namun, dia juga memastikan untuk menandai bahwa tes semacam ini berbahaya dan ada risiko kematian yang terlibat. Di sisi lain, itu jelas memiliki salah satu pembayaran tertinggi. Tidak buruk, nak, aku akan mengawasimu, pikir Rowan. Selain Fossin, perhatian si kembar juga tertangkap oleh seorang wanita yang tampaknya berusia awal 20-an, Tatiana. Dia tidak berada di dekat bidang kultivasi atau bakat Fossin. Namun, mereka dapat mengatakan bahwa dia menemukan teknik kultivasi yang sangat cocok untuk dirinya sendiri. Meskipun dia hanya seorang bakat warna kuning, kecepatan kultivasinya ternyata setara dengan Fossin sendiri. Hasilnya tidak sebagus Fossin dalam formasi pembantaian. Tapi dia lebih dari menebusnya dengan tes kecepatan kultivasinya. Tak perlu dikatakan bahwa skornya pada tes khusus itu lebih tinggi dari Fossin. Bagaimanapun, dia bisa menandingi dia dalam kecepatan kultivasi dengan bakat yang lebih rendah. Parameter yang ditetapkan dalam tes kecepatan kultivasi memberinya skor yang jauh lebih tinggi. Tatiana menempati posisi ke-9 dengan 126 poin.
Ya, ke-9. Itu karena tes kekuatannya berjalan sangat buruk. Dia berada di 20% terbawah selama tes itu. Posisi ke-9-nya menyoroti seberapa bagus skor kecepatan kultivasinya. Selanjutnya, murid realem inti dan jiwa fusion. Dari sini dan seterusnya, posisi tetua sekte akan tersedia untuk dipilih dalam tugas. Namun, itu tidak permanen, jadi pikirkan baik-baik jika Anda ingin mengambilnya. Juga, saya dapat menjamin bahwa beban kerja Anda akan jauh lebih tinggi. Dengan itu, tes lain untuk menilai kepemimpinan akan ditambahkan sebagai tes ketiga. Ada 5 posisi untuk penatua dari sekte sistem yang tersedia untuk anggota inti dan jiwa fusion realem, jadi pastikan untuk memberikan semuanya. Meskipun beban kerjanya lebih tinggi, itu pasti akan bermanfaat dengan pembayaran bulanan di Sek Points. Petik 2. Ryan memutuskan untuk menambahkan poin lain, dengan mengatakan, seperti yang disebutkan Rowan, pembayarannya pasti sangat tinggi. Namun, Anda harus menjadi contoh bagi yang lain. Jika ternyata Anda menjadi penatua dan memutuskan untuk mengendur, kami tidak hanya akan menurunkan Anda, tetapi poin sekte Anda juga akan diambil. Bahkan hukuman akan diberlakukan untuk orang-orang seperti itu. Percayalah, hukuman Rowan jelas bukan sesuatu yang ingin kamu lalui. Para murid merasakan hawa dingin di punggung mereka setelah mendengar itu. Mereka telah berada di sini hanya selama beberapa minggu, tetapi temperamen pendek Rowan sudah diketahui oleh semua orang. Beberapa bahkan tidak bisa tidak berpikir bahwa pembayaran tinggi itu tidak sepadan sama sekali. Bab 1600. Sister Orb, Havek, Kentucky, dan Celis harus setuju dengan Ryan tentang hal itu. Itu benar. Mulut Rowan berkedut sedikit sebelum dia mengembalikan perhatiannya ke peserta berikutnya. Ngomong-ngomong, tidak ada anak-anak di grupmu, jadi kalian semua pasti mengerti aturannya. Adapun alasan mengapa saya hanya membuka lowongan untuk para tetua sekarang, itu karena Anda setidaknya harus memiliki kekuatan untuk mendukung pesanan Anda. Orang lain bahkan tidak akan mengikuti kata-kata Anda jika Anda berada di alam formasi inti atau pembentukan yayasan dalam hal ini. Petik 2. Setelah itu, Sister Orb memanggil orang pertama. Trinzi, masuk ke formasi pembantaian. Seperti orang lain, para pembudidaya inti dan jiwa fusion realem harus melalui 2 tes pertama. Namun, peluang menemukan talenta tingkat tinggi menjadi lebih sulit sekarang. Lagi pula, orang-orang yang mencapai level ini dan berada dalam situasi buruk mereka sebelumnya pastilah orang-orang yang tidak berbakat. Lagi pula, itu tidak berarti mereka tidak dapat menemukan seseorang seperti Tatiana, yang menemukan teknik kultivasi yang sempurna untuk dirinya sendiri. Mengesampingkan tes kecepatan kultivasi, tes pertempuran peserta realem inti dan jiwa fusion memiliki skor rata-rata tertinggi sejauh ini. Bagaimanapun, ini adalah orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka dan mendapat banyak pengalaman dalam menghadapi situasi sulit. Tempat pertama, misalnya, mendapat 85 poin mengejutkan dalam formasi pembantaian setelah semua parameter dipertimbangkan. Namanya Tian Bao, anggota dari Kufus Humanoid Race. Mereka hampir seperti manusia, tidak memiliki titik kuat atau kelemahan, hanya keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan energi. Dalam tes kecepatan kultivasi, skor tertinggi hanya 54. Benar saja, seseorang seperti Tatiana, yang menemukan teknik kultivasi yang sangat cocok, sangat langka. Jika saya mempertimbangkan kompatibilitas saja, bahkan teknik kultivasi Luan tidak sebaik teknik Tatiana untuknya. Karena dia sudah menemukannya, mungkin akan lebih baik jika saya menggunakan teknik budidaya abadi untuk meningkatkan yang normal. Rowan merenungkannya sebentar sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ini terlalu dini. Mari kita lihat bagaimana dia akan tampil di masa depan. Satu-satunya teknik yang kalah dalam tingkat kompatibilitas dengan teknik Tatiana adalah teknik si kembar. Teknik itu hanyalah kesempurnaan. Sekarang, untuk tes penilaian. Sister Orb tidak tahu apa yang dipikirkan Rowan, jadi dia hanya melanjutkan tes. Tes penilaian tidak sama dengan pengetahuan. Kelas belum dimulai, jadi tes pengetahuan hanya akan terjadi nanti. Tes penilaian pada dasarnya akan menguji kemampuan mereka untuk memberi perintah dan mengendalikan kelompok besar. Hanya yang berperingkat teratas yang akan diberi kesempatan untuk memilih posisi yang lebih tua. Tidak hanya itu, tetapi seseorang juga harus memiliki setidaknya 70 poin dalam tes ini agar opsi muncul sama sekali. Jika tempat pertama dalam tes ini tidak mencapai angka ini,
maka tidak ada seorang pun di alam inti dan penggabungan jiwa yang akan menjadi penatua. Si kembar lebih suka tidak memiliki siapapun di posisi itu daripada memiliki orang yang mungkin memperburuk keadaan. Eliana adalah orang yang paling tertarik dengannya. Dengan banyaknya orang yang bekerja untuknya di tahap awal pembangunan sekte, dia membutuhkan lebih banyak orang yang bisa mengurus kelompok lain dan mengikuti perintahnya. Omakro dan yang lainnya sudah kewalahan menghadapinya. Untungnya, 7 pembudidaya telah mencapai ambang batas 70 poin. Yang tertinggi adalah seorang wanita tua yang tampaknya berusia sekitar 50-an, Marcella Lasfran. Tentu saja, dia jelas jauh lebih tua dari itu karena kultivasinya. Dia mendapat total 81 poin, yang membuat Roan sangat puas. Setelah skor total untuk ketiga tes keluar, 5% teratas akhirnya dapat memilih apa yang mereka inginkan. Sisanya secara acak ditugaskan ke pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka di beberapa bidang. Marcella jelas berada di 5% teratas ini berkat tes penilaiannya, jadi dia diberi kesempatan untuk memilih posisi yang lebih tua. Marcella tidak berpikir dua kali sebelum memilih posisi yang lebih tua. Bahkan ancaman menerima hukuman dari Roan tidak menggoyahkan tekadnya. Masa lalunya sedikit berbeda dari yang lain di sekitarnya. Dia memiliki rumah dan stabilitas dalam hidupnya. Bakatnya juga tidak istimewa. Sederhananya, dia memiliki kehidupan yang stabil. Dia seharusnya tidak diberi undangan untuk bergabung dengan sekte sistem untuk memulai. Namun, masalahnya terletak di tempat lain. Dia baru saja bosan dengan kehidupan normalnya ketika dia tiba-tiba mendengar dari salah satu temannya tentang undangan Ryan dan Roan. Dia bukan orang jahat, jadi dia sering membantu mereka yang membutuhkan. Itu sebabnya dia melakukan kontak dengan orang-orang yang berhubungan dengan si kembar dan diberi waktu untuk memutuskan. Pada akhirnya, teman yang dia dengar tidak pergi menemui Ryan di titik pertemuan. Sebaliknya, Marcella melakukannya. Ryan awalnya bingung karena dia tidak mengenali wanita tua itu. Untungnya, dia menjelaskan bahwa dia telah mendengar tentang dia merekrut sekte yang sama sekali baru yang akan bergerak. Bahkan Ryan setuju bahwa undangannya terlihat mencurigakan dan agak berbahaya. Itu bagus karena mereka hanya akan mendapatkan mereka yang tidak akan rugi dengan meninggalkan rumah mereka. Ketika Ryan bertanya mengapa dia mengambil risiko bergabung dengan sektenya, dia tersenyum dan mengatakan kepadanya, sepertinya jauh lebih menarik daripada hidupku sejauh ini. Ryan tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah itu. Terlepas dari itu, dia pasti tidak akan menolaknya. Setelah memberitahunya beberapa hal yang dia bisa, dia menawarinya kontrak pengikatan jiwa, yang dia tanda tangani tanpa berpikir dua kali. Ryan, jelas, memperhatikan ketika Marcella muncul di sana. Oh, itu kamu. Marcella tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Hehe, ini aku memang. Memikirkan saya bisa menjadi penatua dengan kultivasi saya, benar saja, pilihan saya ini ternyata menjadi sangat menarik. Bab 1601. Ryan terkejut setelah itu. Tentu saja, kita akan meninggalkan benua ini. Kami tidak hanya akan meninggalkan benua ini, tetapi kami juga mungkin menuju ke pusat alam dewa di beberapa titik. Saya tidak berbohong ketika saya mengatakan Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Jika kita hanya bepergian di Sinvia, maka saya tidak akan mengatakan hal seperti itu karena Anda dapat kembali ke Brin hanya dengan menghabiskan beberapa batu surgawi. Tentu saja, Marcella tidak percaya dengan klaim seperti itu. Tetapi, bagaimana dengan penghalang benua? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Ini pasti masalah bagi orang lain. Namun, itu tidak berguna untuk sekte kami. Kita dapat melewati penghalang benua apapun yang kita inginkan. Petik 2. Marcella bukan satu-satunya yang mendengarnya. Semua orang yang tahu tentang penghalang benua terkejut menemukan hal seperti itu. Melihat itu, Roan mendengus, berkata, kami masih di Brin, dan kontrak tidak mengunci Anda sama sekali. Jika ada di antara Anda yang mau, saya akan mengirim mereka langsung keluar. Petik 2. Namun, kata-kata Ryan tentang penghalang benua hanya membuat mereka yang mengetahuinya bersemangat. Semua orang di sini yakin mereka akan mati di benua Sinvia. Betapa senangnya mengetahui bahwa mereka dapat mengunjungi tempat-tempat lain. Berapa banyak keajaiban di luar sana untuk dijelajahi. Marcella adalah salah satunya. Itu hebat. Saya tak sabar untuk melihat bagian luar benua Sinvia kami. Petik 2. Ryan tersenyum sebagai tanggapan.
Itu yang bisa saya janjikan. Ada satu pria lagi yang Ryan perhatikan mengambil posisi penatua. Hei, Hage. Jadi Anda benar-benar mengikuti tes juga. Petik 2. Hage segera mengangguk sambil tersenyum. Tapi tentu saja. Jangan lupa saya tidak punya waktu lebih lama untuk hidup jika saya tidak menerobos ke alam jiwa yang baru lahir. Karena saya salah satu pembudidaya inti dan jiwa fusion realm tertua di sini, saya pasti memiliki lebih banyak pengalaman dalam pertempuran. Saya bukan yang pertama dalam tes penilaian, tetapi saya masih berhasil masuk 10 besar. Satu-satunya bagian yang saya lakukan rata-rata adalah kecepatan kultivasi, tetapi 2 skor lainnya menebusnya sehingga saya mendapatkan poin yang diperlukan. Petik 2. Hage mendapat 73 poin pada tes penghakiman dan 81 pada tes kekuatan. Di sisi kultivasi, dia melakukan 45, tetapi seperti yang dia sebutkan, 2 skor lainnya dibuat untuk hasil rata-rata di bagian itu. Hehe, saya masih belum terlalu sedih sehingga saya akan kalah dari sekelompok anak muda. Petik 2. Sekelompok anak muda, iya. Ryan menganggap itu lucu. Hampir semua orang di Core dan Soul Fusion Realm berusia di atas 100 tahun. Kemudian lagi, dibandingkan dengan Hage, mereka mungkin benar-benar dianggap anak nakal di alam yang sama. Hage melanjutkan, namun, jangan khawatir. Saya tidak hanya akan mengambil tempat saya sebagai penatua, tetapi saya juga akan tetap menjaga anak-anak. Saya cukup terikat dengan anak-anak nakal itu, jadi saya akan memastikan untuk menggunakan sebagian waktu saya dengan mereka. Petik 2. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan khawatir. Anda dapat ditugaskan untuk kesejahteraan umum semua anak, yang merupakan posisi penatua yang berharga untuk sekte kami. Sister Orb memberitahu saya bahwa Anda melakukan pekerjaan yang hebat dengan mereka sejauh ini, sehingga Anda secara alami dapat terus melakukannya. Petik 2. Eliana merasa sedikit cemburu ketika mendengar itu. Saya berharap saya punya waktu untuk bermain dengan mereka seperti yang saya lakukan di masa lalu. Yah, saya tidak bisa mengeluh karena bisa membangun sekte terbaik yang pernah ada. Petik 2. Ryan mengangkat bahunya, memberitahunya, tidak ada yang menghentikanmu dari istirahat sesekali. Jangan lupa apa yang menyebabkan kultivasi Anda mandek. Jika itu terjadi lagi, itu bukan salahku karena aku tidak memaksamu sama sekali. Saat itu, terlalu banyak bekerja itulah alasan mengapa Eliana memiliki masalah dengan kultivasi di masa lalu. Eliana tercengang sejenak. Memang, baru sekarang aku menyadari bahwa aku melakukan kesalahan yang sama lagi. Baiklah, saya akan memastikan untuk mengambil jeda mulai sekarang. Petik 2. Ryan mengangguk. Aku akan pastikan untuk mengingatkanmu tentang itu. Sister Orb kemudian selesai mendistribusikan pekerjaan melalui lencana sekte. Segera setelah itu, dia memanggil murid-murid berikutnya. Semua orang di alam jiwa baru lahir akan mengikuti ujian sekarang. Pertama, anggota tahap awal. Roan juga menambahkan, bagi mereka yang berada di alam jiwa baru lahir, kami memiliki 10 posisi penatua. Secara alami, mereka juga memiliki pembayaran yang lebih tinggi daripada murid normal dan pembayaran yang sedikit lebih tinggi daripada para tetua realem inti dan jiwa fusion. Mencoba yang terbaik. Sekali lagi, kekuatan, kultivasi, dan penilaian diukur. Hal yang baik tentang pembudidaya alam jiwa baru lahir adalah bahwa kebanyakan dari mereka berusia 300 tahun atau lebih tinggi. Tidak ada kekurangan pengalaman hidup, jadi lebih dari 50 dari orang-orang itu mendapat lebih dari 70 poin dalam penilaian. Tentu saja, tidak ada masalah memilih siapa yang akan mengambil 10 posisi penatua. Mereka yang memiliki skor keseluruhan tertinggi memiliki pilihan pertama. Dari mereka, 3 telah menarik perhatian si kembar. Yang pertama adalah Hurian Sabi. Dia adalah seorang kultivator di tahap tengah dari alam jiwa yang baru lahir. Roan memasukkannya ke dalam kategori yang sama dengan Fossin, seseorang yang sangat licik. Jelas, Roan senang memiliki seseorang seperti itu. Yang kedua adalah Jessica Tute. Dia memperoleh skor tertinggi dalam penilaian, dan Roan tahu bahwa dia cukup suka bertualang. Dia adalah kasus yang mirip dengan Marcella, seseorang yang telah membangun fondasinya di kota dan tidak benar-benar perlu pergi. Dalam kasusnya, dia punya satu keinginan. Jika kamu benar-benar dapat membawaku ke benua lain, maka aku akan bergabung dengan sekte iblis sekalipun. Jadi dia bergabung.
Dia juga salah satu dari sedikit yang tahu sejak awal bahwa si kembar bisa melewati penghalang benua. Adapun yang terakhir, orang itu yang paling menarik sejauh ini, Leonardo Abril. Bab 1602. Secara alami, mampu memanipulasi bahan yang begitu lemah tidak memberi Leonardo keuntungan apapun di dunia luar. Di alam dewa, besi bahkan tidak dianggap sebagai bahan tempa untuk segala jenis senjata atau armor. Itu karena bahkan material tingkat rendah akan memiliki beberapa energi surgawi atau sifat unsur mereka sendiri, tetapi besi tidak termasuk dalam kategori ini. Itu hanya segumpal logam biasa. Bagian terburuk bagi Leonardo adalah tidak ada teknik kultivasi yang cocok untuknya. Dia harus bertahan dengan beberapa teknik elemen tanah, yang jelas membuatnya lebih lambat dari yang lain. Hal-hal terjadi di sana-sini selama hidupnya, dan dia hanya tertinggal di belakang. Dengan cara tertentu, itu mengesankan dia bahkan mencapai alam jiwa baru lahir karena bakatnya hanya warna kuning. Benar saja, selama seseorang tidak memiliki masalah yang luar biasa seperti Hage, yang telah memblokir meridian dan fondasi yang cacat, seseorang masih bisa melewati alam. Namun demikian, Naschen Sol jelas merupakan batas mayoritas, dan Leonardo tidak terkecuali. Sejak dia memasuki tahap awal dari alam jiwa baru lahir, kultivasinya macet. Tidak ada teknik elemen tanah yang bekerja untuknya sama sekali. Tentu saja, dia masih bisa berkultivasi tanpa mengandalkan teknik kultivasi apapun, tetapi itu akan membuatnya lebih lambat, jadi dia berhenti saja. Dia melihat tidak ada gunanya melanjutkan ke depan lagi. Saat itulah dia diundang ke Sekte Sistem. Dia memberitahu Ryan tentang kedekatannya dan bahwa dia tidak akan bisa berbuat banyak. Namun, Ryan terkejut ketika dia mendengar tentang afinitas pria berusia lebih dari 400 tahun itu. Setelah itu, Ryan meminta Leonardo menandatangani kontrak pengikatan jiwa dan segera menghubungi Rowan. Rowan, sama seperti Ryan, mengerti betapa mengesankannya itu. Kemampuan untuk mengontrol zat besi. Orang-orang dari alam dewa tidak mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin Ryan dan Rowan tidak? Bagaimanapun, mereka datang dari bumi. Mereka tahu betul bahwa darah mengandung zat besi dalam komposisinya. Tentu, itu bukan sesuatu yang mengesankan. Laki-laki dewasa manusia memiliki sekitar 4 gram besi, sedangkan perempuan memiliki 3,5 gram di seluruh tubuh mereka. Namun, jumlah kecil ini hadir di mana-mana di seluruh darah. Misalkan Leonardo dapat meningkatkan kontrolnya atas besi. Dalam hal ini, besi seberat 4 gram itu bisa menjadi senjata mematikan bagi lawan-lawannya. Itu akan sama dengan menyerang seseorang dari dalam. Bagaimana seseorang bisa bertahan melawan itu? Mungkin dengan mengisi seluruh tubuh mereka dengan energi surgawi. Tetapi seseorang bahkan perlu tahu apa yang dia lakukan untuk memulai. Dengan mengatakan itu, Rowan segera membawa Leonardo ke gudang teknik kultivasi dan menggunakan beberapa teknik elemen bumi yang berbeda untuk membuat teknik yang bekerja dengan afinitas besi. Jika Rowan bahkan bisa membuat teknik untuk afinitas ruang, dia jelas bisa melakukannya untuk yang lebih sederhana. Faktanya, Rowan merasa cukup mudah untuk melakukan itu karena dia tahu sifat-sifat besi dengan sangat baik, berkat ingatan Ryan. Sudah sekitar 1 bulan sejak Leonardo bergabung dengan sekte tersebut, tetapi kecepatan kultivasinya meningkat secara drastis. Rowan bahkan membutuhkan waktu ekstra untuk merancang pelatihan tempur untuk diikutinya. Itu hanya beberapa dasar, tetapi itu sangat membantunya. Dengan hal-hal itu, kepercayaan diri Leonardo, yang selama ini rendah sepanjang hidupnya, akhirnya mulai meningkat. Namun, satu hal yang sangat membingungkan Leonardo. Mengapa si kembar begitu mementingkan dirinya hanya karena afinitas besinya? Alasannya karena si kembar belum memberitahunya tentang zat besi yang ada dalam tubuh seseorang. Baik Ryan dan Rowan memutuskan untuk melihat terlebih dahulu siapa Leonardo sebelum menyampaikan pengetahuan berbahaya semacam itu. Sejauh menyangkut si kembar, Leonardo bahkan mungkin bisa menghancurkan semua sel darah dalam tubuh dalam sekejap melalui interaksi dengan besi di dalamnya. Si kembar sendiri tidak peduli. Karena mereka tahu betul apa yang mungkin dapat dilakukan oleh afinitas Leonardo, mereka dapat dengan mudah bertahan, tetapi bagaimana dengan yang lain? Lebih baik menunggu. Akhirnya, tes selesai, dan semua orang diberi tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu saja untuk hari ini. Kami akan mengadakan tes lagi 3 bulan dari sekarang. Kelas akan dimulai besok, jadi ikuti jadwal di lencanamu. Segera,
semua orang menerima informasi yang memisahkan jam kerja mereka dari jam belajar mereka. Ketika tes berikutnya dimulai, tes pengetahuan akan diterapkan juga. Itu berarti matematika, menulis, membaca, dan kimia akan muncul di sana. Mereka jelas akan menghitung skor keseluruhan Anda, jelas Rowan. Ryan juga menambahkan, waktu di lencana harus diikuti. Setiap minggu, akan ada 3 hari berturut-turut di mana Anda akan mengambil bagian dalam kelas. 4 hari lainnya bebas bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda menyelesaikan tugas Anda. Tentu saja, jika Anda membantu sekte selama hari-hari itu, Anda akan menerima lebih banyak poin sekte, yang berarti lebih banyak batu surgawi. Setelah itu, Ryan memberi mereka peringatan. Mereka yang tidak muncul untuk kelas mereka akan dikurangi 100 poin sekte sebagai penalti kecuali mereka dapat memberikan alasan yang tepat. Ryan harus melakukan itu karena dia benar-benar yakin beberapa orang akan membenci belajar. Itu adalah naluri alami orang untuk menghindari kelas jika mereka bisa melarikan diri tanpa masalah. Seperti ini di bumi, seperti ini di suku Varen di planet Sunkan, dan seperti ini di Sekte Kebebasan. Di sini, itu tidak akan berbeda. Bab 1603. Adapun Rowan, dia baru saja mengolah dan menyiapkan pil yang dia sebutkan sebelumnya. Mereka juga akan ditempatkan di pusat sumber daya sekte atau disimpan karena tidak ada istilah yang lebih baik. Secara alami, itu segera membuat anggota sekte bersemangat. Itu karena mereka dapat melihat pil yang tersedia untuk dibeli dan berapa banyak poin sekte yang berharga. Orang harus ingat bahwa semua pil Rowan dapat menghilangkan kotoran dan memperbaiki kekurangan pada meridian. Itu berarti kecepatan kultivasi yang lebih cepat dalam dirinya sendiri. Apalagi efek dari pil itu sendiri. Tentu saja, kebun herbal Rowan sangat besar. Namun, itu tidak terbatas. Dengan mengatakan itu, semua pil memiliki nilai yang besar. Pil penstabil budidaya, misalnya, tidak kurang dari 400 poin sekte. Bahkan para tetua tidak menghasilkan banyak poin dalam 1 bulan. Namun demikian, mengingat umur panjang seorang kultivator, dapat dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membeli pil itu hampir tidak ada. Rowan juga keluar dari alam dimensi untuk memeriksa Luan, yang sekali lagi mengambil misi. Karena tubuh dan otak Luan sudah berusia 13 tahun, dia menjadi dewasa dengan sangat cepat. Rowan tahu bahwa sebagian dari itu adalah karena kehidupan yang dia miliki di benua Treavin. 2 minggu kemudian, Rowan memanggil Luan ke alam dimensi. Si kembar tidak meninggalkan Brin selama ini karena mereka ingin melihat apakah ada yang akan menyerah pada akhirnya. Bagaimanapun, mereka mendapatkan sebagian besar anggota baru mereka dari kota besar ini. Untungnya, semua orang mengerti betapa bagusnya kesepakatan yang mereka dapatkan, jadi tidak ada satu jiwa pun yang menyerah pada akhirnya. Akhirnya, si kembar memutuskan sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Yah, hanya satu dari keduanya yang diperlukan di luar, jadi mereka memutuskan untuk membiarkan yang lain masuk ke alam dimensi. Rowan bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dengan pembangunan sekte baru, yang akan memakan waktu sangat lama, formasi Ryan dan Havek diperlukan. Belum lagi bahwa sistem komunikasi baru yang sedang dikerjakan keduanya memiliki banyak hal yang harus diperiksa. Karena dia adalah yang paling bebas dari keduanya, dia membawanya pada dirinya sendiri untuk membawa alam dimensi bersamanya sementara Ryan tetap di dalam. Luan juga bertanya apakah dia bisa tinggal di luar bersama Rowan, yang secara mengejutkan disetujui oleh Rowan. Dan begitu saja, keduanya mulai mengambil formasi teleportasi di setiap kota, menuju ke kontinental barrier antara Sinvia dan benua Aether. Pada suatu saat, mereka sampai di sebuah kota bernama Flintas. Itu adalah kota terdekat dengan Aether dan Sinvia. Sekali lagi, tidak ada yang terjadi sama sekali sejak mode penghindaran takdir masih aktif. Jika ada, Rowan merasa cukup santai, bisa bepergian dan berkultivasi dengan damai. Rowan mengambil kesempatan untuk bertanya kepada orang-orang di alam dimensi apakah mereka menginginkan sesuatu dari Sinvia karena mereka akan meninggalkannya. Tentu saja, kata-katanya mengejutkan mayoritas, yang tidak menyangka bahwa mereka akan meninggalkan benua mereka secepat ini. Baru 3 bulan sejak Rowan meninggalkan kota Brin, yang berarti dia telah melakukan perjalanan setengah benua. Tentu saja, yang membuat mereka lebih bersemangat adalah mengetahui bahwa mereka akan memasuki benua lain. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan akan terjadi dalam hidup mereka.
Banyak orang kemudian bertanya apakah mereka bisa melihat bagaimana mereka akan sampai ke sisi lain. Bagaimanapun, itu seharusnya menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai. Roan mendiskusikannya dengan Ryan, dan mereka memutuskan untuk membiarkan semua orang melihatnya. Tiba-tiba, penghalang dimensi dari alam dimensi permata jiwa berubah, menunjukkan dunia luar kepada semua orang. Wow, jadi kita bisa melihat luar dari sini. Ini pertama kalinya aku melihat penghalang benua. Benda itu tampaknya sangat menakutkan. Tentu saja, benda itu seharusnya bisa membunuh hampir semua hal. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana kita akan melewatinya. Luan ada di luar bersama Roan, jadi Roan hanya memanggil Fluky. Aku tidak menyangka kamu sampai di sini setelah hanya setengah tahun. Apakah ini penghalang benua antara AFR dan Sinvia? Roan mengangguk sebagai jawaban. Satu dan sama. Dia juga melihat sesuatu yang berbeda dengan Fluke. Apakah kultivasi Anda meningkat? Mungkin. Kamu cukup besar dari sebelumnya. Fluke tidak bisa menahan senyum sebagai tanggapan. Aku tidak tahu hal-hal seperti apa yang kamu buat agar Luan lakukan. Namun, kebajikannya pasti sangat membantu kemajuan kultivasi saya. Jika kita terus seperti ini, tidak akan lama sebelum aku mencapai Void Tempering Realm sendiri. Fluky kemudian membuka mulutnya dan memasukkan Roan dan Luan ke dalam. Sama seperti paus di Continental Barrier antara Huring dan Lankueas, adalah mungkin untuk melihat menembus tubuh Fluky. Berkat itu, semua orang di alam dimensi melihat bagaimana Fluky terjun ke penghalang benua seolah-olah itu bukan apa-apa. Energi dan elemen surgawi yang kacau mengamuk di mana-mana, membuat orang-orang di alam dimensi cukup gelisah. Namun, tidak masalah seberapa buruk tampilannya. Fluky sama sekali tidak peduli tentang semua itu. Seolah-olah hal-hal itu bahkan tidak ada. Tidak, untuk lebih spesifik, dia merasa lebih betah di lingkungan ini daripada di tempat lain. Cepat, sederhana, dan cepat, begitulah mudahnya untuk melintasi ke sisi lain dari penghalang benua. Beberapa waktu kemudian, mereka telah tiba di benua AFR. Bab 1604. Havek mengangguk sebagai jawaban. Memang, ya, saya hanya bergabung dengan Anda di benua Pol. Namun demikian, sebagian besar berkat anggota Kibin Rache yang mengikuti Anda. Kebajikan Luan, serta kebajikan orang lain di sekitarnya, pasti cukup baik karena Fluky tampak sangat puas. Ryan tersenyum mendengar itu. Ada juga perintah ayahnya, tapi saya senang begini caranya. Masih ada 2 tahun dan 4 bulan sebelum mode penghindaran takdir dinonaktifkan. Setelah beberapa saat, Roan menarik Kentaki keluar sehingga dia dan Luan dapat melakukan perjalanan melalui udara. Meskipun Roan bisa terbang dengan kultivasi tahap awal transisi realem, dia pasti tidak secepat dan seefisien Kentaki. Anehnya, butuh 4 minggu penuh bagi mereka untuk menemukan kota, bahkan dengan kecepatan Kentaki. Bagaimanapun, mereka akhirnya tiba di kota Junsan. Roan juga memperhatikan bahwa kota ini jauh lebih kecil daripada yang mereka sebut kota kecil di benua lain. Dari apa yang dia temukan, kota ini hanya berpenduduk sekitar 40 juta orang, atau sekitar 1/5 dari rata-rata benua lain. Dia kemudian memberikan beberapa tugas lagi kepada Luan setelah memeriksa guild mercenari di kota. Setelah itu, dia mencari informasi tentang benua ini. Rencana awalnya hanya melewati AFR untuk mencapai benua Hiwer. Tentu saja, lebih baik memiliki lebih banyak informasi sebelum melanjutkan. Pertama, dia pergi untuk memeriksa formasi guild untuk formasi teleportasi. Formasi teleportasi. Pekerja di guild formasi bertanya balik pada Roan. Kami memang memilikinya, tapi harganya sangat mahal, tahu. Roan menggelengkan kepalanya. Itu bukan masalah. Saya tidak kekurangan batu surgawi peringkat 1. Saya hanya perlu berteleportasi ke kota berikutnya. Petik 2. Namun, pekerja itu dengan cepat membantah gagasan itu. Itu tidak akan cukup. Sepertinya Anda belum pernah berteleportasi di sekitar benua kami sebelumnya, itu normal. Dalam hal ini, saya mungkin juga memberitahu Anda masalahnya. Kota-kota di AFR sangat jauh dari satu sama lain. Peringkat 1 batu surgawi tidak dapat menghasilkan jumlah energi surgawi yang diperlukan untuk berteleportasi ke kota-kota berikutnya. Roan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Kelompoknya masih memiliki 110.000 peringkat 2 batu surgawi, tetapi jika teleportasi terlalu mahal, tidak ada gunanya menggunakannya.
Orang harus ingat bahwa mereka masih memiliki sekte yang sangat bergantung pada batu surgawi itu. Berapa untuk teleportasi dari satu kota ke kota lain? Pekerja itu menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang kota-kota lain karena jarak di antara mereka bervariasi. Yang bisa saya katakan adalah bahwa kota berikutnya di arah barat laut akan dikenakan biaya 79 peringkat 2 batu surgawi. Anda harus memeriksa di sana berapa biaya untuk pergi ke yang berikutnya. Petik 2. 79, iya. Rowan merenungkannya sebentar. Teleportasi melalui 10 kota dengan harga ini akan menelan biaya 1000 batu surgawi peringkat 2. Namun, fakta bahwa mereka membutuhkan peringkat 2 batu surgawi untuk berteleportasi juga berarti bahwa jarak yang ditempuh beberapa kali lebih tinggi. Pertanyaannya adalah berapa banyak teleportasi yang diperlukan untuk mencapai penghalang kontinental antara AFR dan Hiwer. Baiklah, aku akan memikirkannya karena itu benar-benar mahal. Pekerja itu tidak sedikit pun terkejut dengan keputusan Rowan. Dia sudah memberitahu orang lain tentang biaya tinggi ini berkali-kali, dan mayoritas menyerah, sama seperti Rowan. Tidak masalah. Jika Anda masih ingin menggunakannya, datang saja. Petik 2. Rowan kemudian meninggalkan guild formasi sebelum menghubungi Ryan melalui soul connection mereka. Bagaimana menurutmu? Ryan jelas tahu apa yang dia bicarakan. Yah, kaulah satu-satunya di antara kami berdua yang pandai mengumpulkan informasi. Cari tahu berapa banyak kota yang kita butuhkan untuk mencapai sisi lain benua. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kota di ujung benua. Saya tidak akan dapat menemukan informasi ini di sini. Kalau begitu coba lihat berapa banyak kota yang perlu kita teleportasi untuk mencapai ibu kota negara ini. Kita berada di sebuah negara saat ini, kan? Tanya Ryan. Rowan mengangguk, menjawab, sejauh ini aku sudah tahu. Ini memang sebuah negara. Namanya Gluko Country dan secara mengejutkan diatur oleh suara mayoritas. Yah, tidak juga. Satu-satunya yang diizinkan untuk memilih pemimpin negara berikutnya adalah pembudidaya di alam Void Tempering atau lebih tinggi. Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena akan terlalu merepotkan untuk mengumpulkan suara lebih dari 1 triliun orang di negara ini dengan teknologi mereka saat ini. Ryan terkejut mendengarnya. Oh, jadi ini demokrasi, semacam. Yah, senang menemukan tempat yang mengikuti aturan seperti itu. Biasanya, semuanya akan diputuskan dengan paksa. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Apakah Anda benar-benar berpikir kekuatan tidak berperan di dalamnya? Terlalu naif. Rowan kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, biasanya, kami akan berteleportasi melalui sekitar 100 kota sebelum meninggalkan suatu negara. Jelas, jumlah ini meningkat menjadi beberapa ratus untuk meninggalkan suatu wilayah. Adapun seluruh benua, kita harus melewati beberapa ribu kota. Satu-satunya hal yang baik adalah kita bisa menggunakan batu surgawi peringkat 1, jadi itu tidak terlalu mahal. Jika ternyata kita harus melewati jumlah kota yang sama dengan batu surgawi peringkat 2, maka kita mungkin akan lebih baik bepergian dengan Kentucky saja. Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, untuk itu, benua AFR ini setidaknya harus sebesar benua Pol. Mungkin bahkan lebih besar. Aku akan memeriksanya, jawab Rowan. Bab 1605. Ryan segera memiliki ide, menyarankan, kalau begitu, sebaiknya kita mengambil kesempatan untuk mengisi hutan binatang iblis di dalam alam dimensi kita. Rowan mengangguk setuju. Aku juga berpikiran sama. Tapi pertama-tama, saya akan berteleportasi ke ibu kota negara ini. Saya akan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang wilayah binatang iblis di sekitar sana. Saya berniat untuk memasuki wilayah dengan berbagai macam binatang iblis. Ryan tidak bisa tidak bertanya setelah itu, berapa banyak teleportasi yang diperlukan untuk mencapai ibu kota. Dan berapa harganya? Rowan menggelengkan kepalanya. Harganya baru akan kami ketahui saat kami tiba di masing-masing kota. Namun, jumlah teleportasi yang diperlukan lebih mudah ditemukan. Ibu kota hanya berjarak 6 teleportasi dari sini. Hanya saja daripada pergi ke barat laut, kita harus pergi ke utara. Ryan menghela nafas lega setelah itu. Sepertinya jumlah teleportasi yang kita butuhkan untuk menyeberangi AFR akan sekitar 1/10 atau kurang dari yang kita lakukan di benua lain. Tentu saja, kecuali benua Pol. Ryan kemudian kembali ke repositori formasinya. Ngomong-ngomong, aku akan menyerahkan perjalanan padamu.
Setelah Luan menyelesaikan pekerjaannya di kota, Anda bisa membawa kami ke sana. Roan tidak keberatan. Saya akan tinggal di kota ini selama seminggu. Itu seharusnya cukup bagi Luan untuk menyelesaikan semua yang aku siapkan untuknya. Kami akan segera berangkat setelah itu. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan seminggu kemudian, Roan meninggalkan kota melalui formasi teleportasi. Adapun teleportasi ke ibu kota, butuh waktu lebih lama. Bukannya Roan tidak bisa berteleportasi, tetapi kota-kota memiliki waktu khusus di mana mereka mengaktifkan formasi teleportasi. Formasi teleportasi yang mengirim satu lebih jauh membutuhkan perawatan yang lebih tinggi, jadi tidak ada gunanya menteleportasi satu atau dua orang setiap saat. Sebaliknya, mereka diaktifkan sekali seminggu untuk mengirim dan menerima pelanggan serikat dalam sekali jalan. Bergantung pada hari dia tiba di setiap kota, dia harus menunggu seminggu penuh atau beberapa hari sampai dia bisa berteleportasi lagi. Itu tidak semuanya buruk. Ryan dan Roan mengambil kesempatan itu untuk berkeliling kota mencari anggota baru untuk sekte sistem. Kota-kota itu tidak mendekati ukuran benua lain kecuali Pol, tetapi mereka masih merekrut 200 orang atau lebih sebelum mencapai ibu kota. Ayah, apakah saya masih perlu mengambil tugas itu? Luan bertanya dengan ekspresi serius. Aku merasa mereka mulai membuang-buang waktu. Roan harus mengakui bahwa Luan menjadi dewasa dengan sangat cepat. Sekitar sebulan yang lalu, dia bahkan berhenti memanggil ayah Roan dan menggunakan ayah sebagai gantinya. Yah, bahkan jika Luan memanggilnya dengan namanya, Roan tidak akan peduli. Tidak perlu. Anda akan bergabung dengan anggota lain dari sekte sistem yang akan berburu binatang iblis. Jadi kita akhirnya mulai mengisi hutan binatang iblis yang diciptakan Paman Celis, ya. Luan jelas tahu tentang rencana itu. Benar, Roan mengangguk sebagai jawaban. Itu akan menjadi ujian yang bagus untuk kekuatanmu sendiri karena kamu tidak bisa membunuh atau melumpuhkan secara permanen binatang iblis yang kamu tangkap. Dalam kasus Anda, saya tidak akan menerima binatang iblis di bawah tahap 5, mengerti? Juga, Anda harus menangkap setidaknya 5 binatang iblis di tahap 6. Tahap 6 di Menbis setara dengan rata-rata pembudidaya alam transformasi jiwa. Kemudian lagi, Luan memiliki tubuh bintang kelas 1 dan teknik dan pelatihan kultivasi yang disesuaikan dengan Roan. Luan akhirnya menunjukkan ekspresi bersemangat setelah itu. Ya, ayah, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya pasti bisa menjawab harapan Anda. Petik 2. Roan puas dengan jawabannya. Sangat bagus. Namun, cobalah untuk tidak berubah seperti yang saya lakukan sebelumnya. Bahkan aku akhirnya menjadi lelah setelah begitu banyak masalah, jadi beritahu aku jika kamu mulai merasakan hal yang sama. Istirahat juga penting untuk latihan seseorang. Dia melakukannya untuk Luan dan dirinya sendiri. Luan berubah menjadi seseorang yang tahu bagaimana harus bertindak dan hampir tidak pernah memberinya masalah. Perilaku seperti itu adalah sesuatu yang sangat disukai Roan, jadi dia agak terikat pada anak itu. Yah, dia masih remaja sekarang. Luan, setelah sekian lama, juga tahu bahwa Roan peduli padanya dengan caranya sendiri. Karena dia sudah menyukai Roan sejak awal, itu hanya membuatnya lebih termotivasi. Sepertinya dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu dengan kata-katanya, Luan berpikir sejenak. Segera setelah itu, dia setuju dengan Roan. Ya, ayah. Tidak perlu khawatir, saya tidak merasa lelah atau lelah sama sekali. Dengan mengatakan itu, Ryan keluar dari alam dimensi sekali lagi. Bukan hanya dia, tetapi mereka juga membawa beberapa orang lain dari sekte keluar. HG, Marcella, Fossin, Tatiana, Hurian, Jessica, Leonardo, pada dasarnya, semua orang yang mendapat nilai rata-rata tinggi dalam ujian saat itu. Bahkan, mereka juga mengeluarkan kelompok pembangun Eliana. Baiklah, sudah waktunya bagi kalian untuk memberikan bantuan juga. Mulai sekarang, ketika kami berhenti di beberapa kota besar, kami akan merekrut orang untuk sekte sistem kami. Aturannya sama dengan yang kami gunakan untuk kalian semua, jadi pastikan pihak lain tahu apa yang mereka butuhkan. Apakah kamu mengerti? Semua orang mengangguk. Jika ada, mereka senang mereka bisa keluar sebentar, bukannya tidak bisa sebelumnya. Hanya saja mereka harus meninggalkan sekte, yang pasti tidak mereka inginkan. Setelah itu, mereka semua berpisah untuk mulai merekrut sekali lagi. Bab 1606.
Rowan kemudian memperoleh informasi tentang wilayah binatang iblis di negara itu. Setelah itu, dia memilih satu wilayah di mana seseorang dapat menemukan berbagai macam binatang iblis. Untungnya, wilayah itu berada di sepanjang jalan mereka ke barat laut, hutan Tinlin. Dia jelas berteleportasi ke kota terdekat sebelum menuju dengan Kentucky ke hutan. Hal yang baik adalah bahwa hutan itu sering digunakan oleh para penggarap di daerah itu, jadi ada pemukiman di dekatnya. Di sanalah Rowan mendapatkan peta hutan dan menyalinnya ke beberapa slip batu giok yang berbeda. Asteris Fup, Fup, Fup. Setelah meninggalkan pemukiman dan memasuki pinggiran hutan, dia membawa semua pembudidaya yang mendaftar untuk berburu binatang iblis. Tentu saja, hanya sedikit yang benar-benar memilih pekerjaan ini di antara mereka yang masuk ke 5% teratas dalam tes sebelumnya. Sisanya diberi tugas ini dan tidak berhak menolak karena nilai mereka lebih rendah. Secara total, 200 atau lebih pembudidaya harus mengambil pekerjaan itu, dengan mayoritas adalah Core and Soul Fusion atau Naschen Soul Realm. Baiklah, saya yakin kalian semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalian semua akan pergi ke hutan ini dan menangkap binatang iblis. Setelah itu, Rowan melemparkan masing-masing dari mereka slip batu giok. Saya menandai di peta tempat saya akan tinggal. Setelah Anda menangkap binatang iblis, Anda harus membawanya kepada saya sehingga saya bisa melemparkannya ke dalam hutan binatang iblis di alam dimensi kita. Seseorang segera mengangkat tangan dan bertanya, Rowan, bisakah kita membuat kelompok untuk berburu? Rowan tidak keberatan, berkata, tentu. Saya lebih suka jika Anda pergi sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman, tetapi saya tidak akan menghentikan Anda untuk bergabung. Petik 2. Bukan itu maksudku, orang yang sama menjelaskan. Hanya saja mengalahkan binatang iblis bukanlah hal yang sulit. Sebaliknya, bawa mereka kembali ke tempat Anda akan menunggu kami. Itu sebabnya saya bertanya apakah kita bisa membuat kelompok. Akan jauh lebih cepat dan mudah jika kita membawa lebih dari satu orang. Lagi pula, binatang iblis semakin besar semakin tinggi kultivasi mereka. Petik 2. Rowan harus mengakui bahwa pria itu benar. Siapa namamu? Tuli. Rowan mengangguk. Kamu benar. Aku lupa tentang kesulitan membawa Demon Beast yang kalah. Baiklah, kalau begitu kalian semua harus membentuk kelompok sehingga kalian bisa membawa binatang iblis. Tentu saja, cobalah untuk melawan mereka sendiri sehingga Anda dapat menguji teknik kultivasi yang Anda dapatkan di sekte kami. Petik 2. Tulio dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, ada orang-orang yang masih lebih suka pergi sendiri. Fossin, salah satu anggota teratas selama tes terakhir, adalah salah satunya. Fossin berada di tahap puncak alam formasi inti ketika dia bergabung dengan sekte sistem. Namun, setelah berada di sana selama beberapa bulan, dia sudah berhasil menembus tahap awal dari alam inti dan penggabungan jiwa. Ryan yang juga ada di sana mengingatkan semua orang. Kalian semua tahu bahwa saya bisa menyembuhkan hampir semua hal. Semua orang di sekte yang datang dengan luka lama, anggota badan yang hilang, dan hal-hal seperti itu telah memperbaiki semuanya. Namun, saya tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, saya juga tidak dapat menyembuhkan kultivasi yang hancur. Jangan pergi ke sana dengan harapan saya bisa melakukan segalanya. Pastikan Anda memprioritaskan hidup Anda sendiri di atas segalanya. Kamu tidak berguna untuk sekte yang mati. Petik 2. Semua orang mengangguk dan baru saja akan pergi ketika Ryan menghentikan mereka lagi. Tunggu, ada satu hal lagi. Segera setelah itu, Ryan mengeluarkan lebih dari 200 senjata dari alam dimensi. Mereka semua dibuat berdasarkan informasi yang dia miliki tentang para pembudidaya ini. Syukurlah, kultivasimu sangat rendah. Saya bisa membuat senjata baru yang cocok untuk budidaya Anda sendiri hanya dalam beberapa hari kerja. Bagaimanapun, yang ini seharusnya berkali-kali lebih baik daripada apapun yang kalian miliki saat ini, jadi ambillah. Petik 2. Menakjubkan. Sialan, sangat tajam. Aku belum pernah memiliki peralatan tingkat tinggi seperti itu sebelumnya. Berapa banyak sekte poin yang akan dikenakan biaya ini? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, memberitahu mereka, namun, senjata-senjata ini bukan milikmu. Anda hanya dapat menggunakannya untuk menangkap binatang iblis selama perburuan ini. Jika Anda benar-benar ingin mengambil senjata ini untuk diri Anda sendiri, Anda harus membayarnya. Membayarnya.
Semua orang langsung ingat, berapa banyak sekte poin yang akan dikenakan biaya. Tidak ada satu orang pun di sana yang tidak jatuh cinta dengan senjata mereka. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya, menjelaskan, kali ini akan berbeda. Beberapa dari Anda tidak ingin berada di sini, jadi saya pikir Anda tidak akan berusaha keras untuk berburu ini. Dengan itu, untuk membayar senjata-senjata ini, Anda harus menangkap setidaknya 10 binatang iblis dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Anda. Apa? Semua orang tercengang mendengarnya. Apakah itu mungkin? Rowan mendengus ketika dia menjawab di tempat Ryan. Anda mendapatkan pelatihan saya dan teknik kultivasi sekte. Jika Anda tidak bisa setidaknya mengalahkan binatang iblis pada tingkat budidaya yang sama, maka Anda tidak layak berada di sekte sistem sama sekali. Percayalah, Anda menghabiskan beberapa bulan terakhir ini mengikuti jadwal pelatihan yang saya berikan saat menggunakan teknik kultivasi sekte. Anda pasti lebih kuat dari pembudidaya rata-rata dan binatang iblis tingkat Anda. Ini adalah kesempatanmu untuk dihargai dan membuktikan bahwa kamu bukan hanya lintah di sekte kami. Petik 2. Beberapa masih ragu. Mereka bermaksud untuk menangkap binatang iblis tingkat rendah hanya untuk amannya. Namun, mereka benar-benar tidak ingin berpisah dengan senjata Ryan, jadi mereka memutuskan untuk mencobanya. Selain itu, Rowan memang mengizinkan mereka untuk membentuk kelompok, jadi mereka tidak punya alasan lagi. Dipahami. Bab 1606. Segera setelah itu, dia memandang Luan, yang ada di sisinya. Dalam kasusmu, semua binatang iblis yang kamu tangkap setidaknya harus satu tingkat lebih tinggi dari milikmu. Bagaimanapun, kita sudah membicarakannya. Petik 2. Luhan mengangguk sebagai jawaban. Ya, ayah. Aku akan mendapatkan mereka. Namun, Fossin menatap Luan pada saat itu, bertanya, apakah kamu mengatakan aku lebih lemah dari anak ini? Rowan dengan dingin tersenyum, berkata sebagai tanggapan, dia sudah berada di tahap awal dari alam jiwa yang baru lahir. Bagaimana denganmu? Luan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Rowan, jadi tidak banyak yang mengenalnya atau memeriksa kultivasinya sebelumnya. Benar saja, Fossin terkejut mendengarnya. Dia kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa apakah Rowan mengatakan yang sebenarnya. Luan adalah seluruh alam di atas Fossin, tetapi karena Rowan menyebutkannya, dia membiarkan kultivasinya terbuka sehingga orang lain bisa melihatnya. Fossin bukanlah pria yang baik. Dia licik dan sebagian besar mengandalkan kekuatannya sendiri. Luan jelas jauh lebih muda darinya, tetapi kultivasinya adalah seluruh alam di atasnya. Jadi itulah yang kamu dapatkan karena menjadi putra Master Sekte. Betapa aku berharap aku berada di tempatmu. Luan menggelengkan kepalanya, menjawab, saya bukan putra kandungnya, tetapi saya suka memanggilnya ayah. Saya sama seperti Anda sebelumnya, seseorang yang dipilih ayah di pinggir jalan. Aku kebetulan berada dalam perawatan ayah lebih lama darimu. Fossin masih tidak menyukainya. Jadilah itu. Namun, mengapa saya tidak ditugaskan untuk mendapatkan binatang iblis seluruh alam di atas saya? Dengan teknik kultivasi yang saya dapatkan dari Sekte Sistem dan pelatihan Master Sekte, saya setidaknya harus sekuat itu, bukan? Petik 2. Rowan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak. Saya telah mengawasi Anda, dan Anda pasti memiliki bakat. Namun, Anda benar-benar melebih-lebihkan kekuatan Anda. Saya rasa Anda akan bisa bertarung 2 tahap di atas level Anda sendiri jika Anda habis-habisan. Itu sebabnya saya meminta Anda dan yang lainnya di sini untuk menangkap binatang iblis 1 tingkat di atas Anda sendiri. Ini akan sulit, tetapi itu akan cukup untuk menguji kekuatan Anda. Petik 2. Padahal, Rowan menambahkan tepat setelahnya. Tentu saja, jika ada di antara kamu yang berpikir kamu bisa menghadapi binatang iblis yang lebih kuat, maka, silakan, coba. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku juga tidak akan berada di sana untuk menyelamatkanmu. Faktanya, hal yang sama berlaku untuk Luan. Rowan percaya dia bisa melawan binatang iblis yang lebih kuat jika dia mengerahkan segalanya. Namun, dia tidak ingin berlebihan. Itu sebabnya dia hanya menganggap satu alam lebih tinggi. Luan tidak bisa dibandingkan dengan si kembar, yang bisa melawan pembudidaya rata-rata hampir 2 alam di atas mereka sendiri. Jika mereka habis-habisan, dan terutama jika mereka bertarung bersama, 2 wilayah perbedaan bukanlah hal yang mustahil. Namun, dia pasti tumbuh menjadi agak dekat dengan mereka di masa depan.
Fosin kemudian menatap Tian Bao setelah itu. Tian Bao adalah salah satu yang mendapat skor pertempuran yang sangat tinggi. Saya tidak suka membuat grup, tapi saya tidak puas berada di belakang anak ini. Bagaimana dengan itu? Ingin bergabung untuk menangkap beberapa binatang iblis tingkat tinggi. Tian Bao tidak sekompetitif Fosin, tapi dia mengakui dia juga tidak suka berada di belakang. Tentu. Namun, itu juga berarti kita harus menangkap 2 kali jumlah binatang iblis jika kita ingin mempertahankan senjata kita. Fosin mendengus sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, dengan saya di sini, 2 kali akan jauh dari jumlah yang akan kita dapatkan. Roan tidak keberatan karena hal seperti itu masih bisa menciptakan pelatihan yang bagus. Belum lagi mereka adalah murid dari sektenya. Tidak ada yang salah dengan mereka bergabung jika mereka mengkompensasinya dengan binatang iblis tingkat tinggi. Kalau begitu aku akan menantikan binatang iblis yang kamu bawa. Ingat, tidak lumpuh atau mati. Mereka harus bisa pulih sehingga mereka akan hidup di alam dimensi. Dipahami. Fosin dan Tian mengangguk sebagai jawaban. Adapun sisanya, mereka tampaknya tidak ingin melakukan hal yang sama seperti mereka berdua, jadi mereka terjebak dengan binatang iblis satu tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri untuk saat ini. Akhirnya, para petarung top juga pergi ke arah yang berbeda untuk mencari binatang iblis yang dibutuhkan untuk alam dimensi. Melihat itu, Ryan mau tidak mau bertanya kepada Roan, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka melakukan itu. Roan mengangguk, menjawab, itu keputusan mereka. Jika mereka mati karena itu, maka mereka hanya bisa mengeluh. Roan santai, tidak memikirkan hal-hal seperti itu sama sekali. Ryan mengangkat bahunya dan bersiap untuk kembali ke alam dimensi. Kalau begitu, aku akan kembali. Beritahu saya jika seseorang dengan luka parah muncul. Lagi pula, kamu seharusnya lebih dari cukup untuk menangani penyembuhan mereka. Tak lama kemudian, Ryan menghilang. Selama beberapa hari berikutnya, kelompok sekte sistem beroperasi di hutan binatang iblis. Para pembudidaya lain di sana sangat terkejut karena kelompok baru ini tampaknya hanya menyerang binatang iblis yang mirip dengan level mereka sendiri. Jika mereka ingin mendapat untung, tidak perlu mengambil risiko sebanyak itu. Namun demikian, kekuatan mereka juga diakui. Mereka semua tampaknya mampu melawan binatang iblis tanpa masalah. Hanya saja tidak ada yang mengerti mengapa mereka tidak membunuh mereka. Bagaimanapun, bahan binatang iblis yang bisa dijual adalah inti iblis dan bagian tubuh mereka. Namun, hal-hal tidak berlanjut dengan damai untuk waktu yang lama. Dengan begitu banyak binatang iblis menghilang, binatang iblis tingkat tinggi di wilayah inti akhirnya memperhatikan apa yang terjadi. Bab 1608. Burung iblis yang memberitahunya mengangguk sebagai jawaban. Ya, Senior Netako. Namun, Netako tampaknya tidak terlalu mempedulikannya. Itu agak dekat dengan perbatasan antara kita dan kota ras humanoid terdekat, bukan? Para pembudidaya dari sana seharusnya berkumpul untuk pergi berburu. Mengapa saya harus peduli? Itu juga berfungsi sebagai pelatihan untuk binatang iblis kita sendiri. Sebagai hutan binatang iblis, itu jelas memiliki jutaan binatang iblis. Hanya 3.000 yang sangat sedikit tidak akan ada bedanya. Tentu saja, burung iblis tidak berhenti di situ. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Namun, semuanya hilang hanya dalam seminggu. Petik 2. Seminggu. Perhatian Netako akhirnya terusik setelah itu. Jika mereka benar-benar semua tahap 4 dan 5, maka itu jumlah yang cukup besar. Saya pikir itu terjadi selama beberapa bulan. Orang harus ingat bahwa wilayah binatang iblis tidak hanya memiliki binatang iblis tahap 4 dan 5. Di antara jutaan binatang iblis yang ada di sana, mayoritas jelas tahap 2. Secara alami, semakin tinggi level mereka, semakin jarang mereka. Mengapa tahap 2? Itu karena, sama seperti ras humanoid, binatang iblis sudah lahir pada tingkat itu di alam dewa. Netako kemudian bertanya, apakah kamu sudah menemukan alasannya? Burung iblis segera mengangguk, menjelaskan, ya. Itu karena sekelompok besar pembudidaya. Mereka memukuli binatang iblis dan membawa mereka pergi. Setelah itu, mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Apakah kamu tidak mengikuti mereka? Netako merasa aneh. Karena binatang iblis ini bisa berbicara dengannya, setidaknya dia berada di alam transisi. Saya mencoba, tetapi saya langsung merasakan kehadiran Divine Sense pada tingkat yang sama dengan saya, jawab burung iblis.
Itulah mengapa aku datang untuk memberitahumu dan yang lainnya tentang itu. Bagaimanapun, saya bertanggung jawab atas sisi hutan Tinlin itu. Saat ini, hanya 3.000 binatang iblis dari tingkat itu tidak akan membuat perbedaan di wilayah saya. Namun, jika terus berlanjut, maka binatang iblis dari daerah lain di hutan kita akan mulai menjauh dari rumah mereka. Itu akan mengganggu keseimbangan. Rasa surgawi yang dia rasakan berasal dari Roan. Rasa surgawi Roan di tahap awal dari alam transisi adalah 10 km, jauh lebih tinggi daripada rata-rata pada tingkat yang sama. Karena itu, Roan melihat burung iblis, tetapi burung iblis tidak menemukannya. Itu hanya merasakan divine sense-nya. Netako akhirnya mengangguk. Kamu melakukan hal yang benar. Kami telah memberitahu ras humanoid di negara ini untuk tidak mengirim siapapun di alam transformasi elemental atau lebih tinggi ke hutan Tinlin kami. Karena mereka mengirim seseorang untuk melindungi para pembudidaya itu, mereka mungkin merencanakan sesuatu. Aku akan menelepon Haryado untuk pergi bersamaku. Burung iblis itu mengangguk dan segera pergi setelah itu. Netako kemudian meninggalkan sarangnya dan terbang ke wilayah lain dari wilayah inti hutan binatang iblis. Dengan budidaya Void Tempering Realm, tidak butuh lebih dari beberapa menit baginya untuk tiba di gunung besar. Haryado, ini aku, Netako. Aku tahu kau ada di sana. Keluar. Seperti yang disebutkan di masa lalu, pembudidaya Void Tempering Realm dan di atasnya tidak dapat saling merindukan bahkan jika mereka menginginkannya. Itu karena deteksi spasial alami mereka membuat area di sekitar Void Tempering Realm lain dan di atasnya terlihat seperti lubang hitam di indera mereka. Di bawah, Netako bisa melihat puluhan ribu burung nasar bersayap perak dengan berbagai ukuran. Jelas, ukuran mereka terkait dengan budidaya mereka. Netako bisa melihat setidaknya beberapa puluh dari mereka di tahap 8. Biasanya, burung nasar ini akan menyerang siapa saja yang mendekati gunung mereka. Kemudian lagi, kultivasi Netako sangat tinggi sehingga mereka secara naluriah tidak berani mendekat. Kenapa kamu datang ke sini? Anda tahu saya bukan tipe orang yang tetap terjaga di siang hari. Tiba-tiba, sebuah suara menjawab panggilan Netako. Setelah itu, Herring bersayap perak raksasa terbang dari puncak gunung, dengan cepat muncul di depan Netako. Kamu sebaiknya punya alasan yang bagus, atau aku akan membuatmu memberiku beberapa nektar Abyssinian bersayap. Netako mendengus sebagai tanggapan. Itu bukan sesuatu untuk kalian tangani. Nektar yang dihasilkan rasnya tidak benar-benar memiliki sifat yang baik untuk budidaya. Namun, itu adalah salah satu hal yang paling enak untuk diminum di luar sana. Abyssinians bersayap menganggapnya sangat penting untuk ras mereka. Netako kemudian kembali ke masalah utama. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang aneh terjadi. Setelah itu, dia menggunakan Divine Sense untuk menjelaskan situasinya kepada Haryado. Ras humanoid harus tahu betul bahwa pembudidaya di alam transformasi elemental dan di atasnya tidak boleh memasuki hutan kita tanpa izin. Haryado juga merasa aneh. Bagaimanapun, Aether adalah benua yang sebagian besar dikendalikan oleh binatang iblis. Netako mengangguk sebagai jawaban. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk memanggilmu. Sisi barat daya hutan Tinlin berada di bawah pengawasan kami. Yah, bukan berarti kita perlu melakukan sesuatu sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, aku datang untuk menjemputmu untuk berjaga-jaga. Petik 2. Haryado tidak menolak panggilan itu. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Haryado kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk berbicara dengan burung nasar alam transisi di gunungnya sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Netako. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Netako tidak membuang waktu. Mari kita selesaikan agar kita bisa kembali dengan cepat.